Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini di ujung hari ke-20 insyaallah dan akan mau masuk ke hari 20 di bulan Ramadan, Allah masih memberikan kita kesempatan. Baik itu kesempatan sehat, iman dan Islam. Dan tugas kita adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila masih diberikan kesempatan, yang paling utama adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan ke umatmu, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah ajaran Muhammad. Apapun yang kita tiru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan nilainya ibadah. Dan mungkin karena kita manusia yang dinyatakan tempatnya salah dan lupa, harus diingatkan. Kadang diingatkan melalui khatib, melalui sholat 5 waktu dan yang lainnya. Maka kita ingatkan kembali bagaimana Allah menciptakan manusia dan apa tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, harusnya 100% di kehidupan kita nilainya harus ibadah, walaupun itu bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja jika diniatkan karena Allah, maka nilainya ibadah. Dan Nabi Muhammad juga bekerja sebagai manusia. Bisnismen, iya. Pemimpin presiden juga iya. Kepala keluarga juga iya. Ayah dari anak-anak juga iya. Hampir semua mencakup di kehidupan dunia ini. Nabi Muhammad telah mengajarkan, dan terutama di akhirat. Mulai dari kita bangun tidur atau bahkan menjelang tidur ada sunnahnya. Jangankan nanti ketika bangun, mulai dari masuk rumah, keluar rumah, di dalam rumah ke kamar mandi, keluar kamar mandi, bahkan di dalam kamar, mulai dari lepas baju, memakai baju dan menyantolkan baju, ada sunnahnya. Nah, tinggal kita bagaimana untuk konsisten mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini pilihan. Sehingga Allah menyatakan di dalam rukan yang kita hafal insyaallah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Karena kita yang memilih. Karena kita memilih agama Islam. Kalau kita paham dengan apa yang kita pegang, Islam adalah agama kita yang artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah apapun oleh Allah, laksanakan. Kadang akal ini yang membawa kita untuk menjerumuskan ke jalan lain. Untuk apa kita berpuasa? Jika iman kita baik, maka iman yang menjawab. Kalau Allah perintahkan, pasti ada baiknya di dunia ataupun di akhirat. Apabila Allah sebaliknya melarang, apapun itu tinggalkan. Namun kadang otak hawa nafsu ini membawa kita ke jalan yang tidak baik. Sesekalilah tidak apa-apa dalam otak atau mungkin hati. Sehingga kalau hati ini aman, imannya bagus, kita paham dengan keislaman kita pasrah kepada Allah, iman akan menjawab. Saya pasrah kepada Allah, tujuannya karena untuk selamat. Sehingga nanti konsep Allah menciptakan jin dan manusia semuanya untuk beribadah akan terlaksana. Nah, karena manusia adalah makhluk khata' wan nisyan, sehingga ada anjuran supaya kita saling mengingatkan.
Di khatib antara Jumat ke Jumat sudah diingatkan. Setiap 5 waktu kita bertemu dengan sanak saudara atau saling mengingatkan sudah sholat atau belum. Atau nanti ke keluarga kita ingatkan anak istri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di waktu yang singkat ini kami pribadi sebagai khatib mengingatkan kepada diri kita tidak bosan-bosan bahwa tujuan kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun konsekuensinya. Dan apabila itu adalah larangan Allah, pasti mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Mungkin nanti akan banyak lagi dijabarkan oleh orang-orang yang lain atau ustadz-ustadz yang lain, atau mungkin kita diskusi di luar forum ini. Dan insya Allah apabila kita niatkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi, maka insya Allah Allah akan mempermudah untuk kita memahami semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah dan keliru, itu saya karena manusia sejati yang pasti salah dan keliru. Dan apabila ada benarnya, semoga itu menjadi hidayah untuk saya pribadi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi hidayah bagi bapak, adik-adik dan ibu-ibu sekalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.